Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. I hope you get well every day. Today kita akan belajar materi yang berjudul My Uncle is a Zookeeper. Ini materinya sama persis seperti di buku kalian, yaitu buku kelas 8 bahasa Inggris. Kalian bisa cek daftar isinya, yaitu di bagian semester 2 di chapter pertama, yaitu chapter 7 kalau tidak salah. Baik, sebelum kita lanjut ke pelajaran, harapan kita mungkin semoga virus pandemi ini bisa, atau virus COVID-19 ini bisa hilang ya, dan kita tercinta, yaitu dengan secepat-cepatnya dan segera mungkin bisa menghilang. Sehingga apa? Sehingga kita bisa bertatap muka langsung. Artinya kita tidak usah perlu payah, tidak usah payah lagi belajar online. Kita sudah bisa belajar di sekolah lagi. Tetapi ketika virus itu sudah hilang, tetapi kalau belum hilang kita masih seperti inilah, kita masih belajar lewat rumah, yaitu daring atau dalam jaringan. Baiklah, kita lanjut saja. Ini adalah KD-nya, yaitu KD 3.7, yaitu menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial teks deskriptif dengan menyatakan dan menanyakan tentang deskripsi orang, binatang, dan benda, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu yang 4.7-nya menangkap makna dalam teks deskriptif, lisan, dan tulis pendek dan sederhana. Menyusun teks deskriptif, lisan, dan tulis pendek dan sederhana tentang orang, binatang, dan benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Ini adalah KD-nya, apa yang kita akan pelajari, yang akan kita bahas di materi kita hari ini dan yang akan mendatang. Ini adalah rujukan ayatnya, yaitu surat An-Nisa ayat 103. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri dan di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. We are going to learn about. Baiklah, kita akan belajar tentang bagaimana cara menyebutkan kata benda sesuai yang murid lihat di gambar tersebut dengan kata I or you or they or we or she or he or it. Lalu dilanjutkan dengan kata kerja see. Diawali dengan pertanyaan What do you see? Itu adalah pertanyaannya. Langsung kita lari ke contohnya saja. Seperti contohnya, yaitu What do you see? Memang itu kita harus baca secara berulang kali ya, sehingga kita pun bisa mengerti bagaimana cara mengejanya, cara pronunciation-nya. What do you see? Lalu jawabannya, ini contoh ya, misalkan kalau ada gambarnya, jawabannya I see a goat, a cow, and a sheep. Jawabannya I see a goat, a cow, and a sheep. Ketika muncul pertanyaan atau ada orang yang bertanya What do you see? Jawabannya adalah I see. Seperti itu. Di awal jawabannya adalah I see a goat, a cow, and a sheep. Lalu di contoh pertanyaan yang kedua, yaitu What does he see? Kenapa Pak kok pakai does? Karena subjeknya adalah he. Maka pertanyaannya What does he see? The answer, he sees a goat, a cow, and a sheep. No kan? Tuh kan Pak, kok ada S-nya? Kenapa nggak see saja? Karena
subjeknya adalah he, maka kalimatnya adalah atau jawabannya he sees, tambahkan s. He sees a goat, a cow, and a sheep. Saya ulangi, pertanyaannya adalah what does he see? He sees a goat, a cow, and a sheep. Seperti itulah. Jadi jawaban itu harus disesuaikan dengan pertanyaannya seperti apa. Lanjut. Kita lanjut saja ke slide selanjutnya, ke slide pembahasan selanjutnya. Nah, ini adalah the first example. Kalau kalian sudah melihat gambar-gambarnya, dan gambarnya pun pasti sudah tidak asing lagi apa itu. Kita lanjut. What do the students see? What do the students see? Ya, kita pakai contohnya student aja, students, karena kalian adalah murid-murid. Maka jawabannya the students see a sheep and a whale. Sekali lagi, what do the students see? The students see a sheep and a whale. Mari kita lanjut di second example, di contoh selanjutnya. Ini adalah, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan gambar-gambarnya. Apa ini? What do the students see? What do the students see? Oke, jawabannya adalah the students see a scorpion and an earthworm. Jawabannya adalah the students see a scorpion and an earthworm. Kenapa kok pakai an? Kenapa nggak pakai e? Betul, karena earthworm ini adalah awalan bunyinya e, earthworm, maka harus dipakaikan an earthworm. Beda dengan scorpion. Lalu kita menuju ke contoh selanjutnya. Nah, ini mungkin hewan-hewan yang Bapak paparkan di materi ya. Ini mungkin sudah tidak asing lagi, terdengar atau terlihat di benak kalian. Tapi perlu diketahui, ada beberapa murid yang belum mengetahui kosakatanya dalam bahasa Inggris seperti apa. Berikut cara pengejaannya, karena memang dipentingkan itu. Dan pertanyaannya seperti apa? What do the students see? The answer: the students see a grasshopper and a peacock. The students see a grasshopper and a peacock. Kita lanjut saja. The last one, ini adalah contoh yang terakhir. What do the students see? The students see the camels. Kenapa? Kok the students see the camels? Kenapa kok pakai camels? Kenapa nggak camel saja? Ya, betul. Diharuskan pakai camels karena seperti yang kalian lihat di gambar, itu ontanya itu sudah ada berapa ekor tuh? Lebih ya, bukan seekor saja. Maka harus pakai S. Harus letakkan S di kata camel. Ketika ontanya cuma satu ekor doang, maka tidak perlu tambahkan S. Ketika sudah lebih dari satu, maka harus tambahkan S, camels. The students see the camels. Semoga itu jelas dan bisa mendukung materi pembelajaran. Lalu kita biasa seperti di akhir materi,
atau akhir di video materi, sebelum kita sudahi pembelajaran ini, maka akan ada vocabulary sebagai cerminan untuk menambah kosakata atau vocabulary kita dalam bahasa Inggris. Berikut cara pengejaannya. Jadi insya Allah vocabulary kita itu bisa nambah. Kita bisa memperkaya kosakata kita dengan vocabulary dan cara pengejaannya dalam bahasa Inggris. The first, whale. Lalu second, scorpion. Seperti itu cara mengejanya. The first whale, the second scorpion, the third earthworm. Nah, ini mungkin langka ya kata-kata ini ya. Kita tahu hewannya, cuman belum tentu kita tahu bahasa Inggrisnya. Earthworm, cara mengejanya adalah earthworm. Fourth, grasshopper. Nah, ini langka lagi nih. Kalian tahu kan hewannya, cuman jarang gitu mendengar bahasa Inggrisnya, apa artinya dalam bahasa Inggris. Karena kita ini ada di konteks belajar bahasa Inggris. Grasshopper. Begitu cara mengejanya adalah grasshopper. Lalu maybe the last one, this is peacock. Betul. Peacock ini adalah burung merak artinya. Mungkin kalian bisa melihat hewan ini ketika kalian berada di kebun binatang ya. When you go to the zoo, you can see the peacock. Peacock is so beautiful. Jadi burung merak ini ketika sudah memekarkan bulunya tuh langsung terlihat indah ya burung ini ya. Langsung mekar seperti bunga gitu, seperti kipas ya. Mau burung merak jenis betina atau jantan itu sudah pasti cantik semua terlihatnya. Karena dengan elokan mekarnya itu, mekar bulunya itu. Mungkin burung ini sudah langka ya. Ini kita bisa jumpai di Indonesia ini, terutama adanya itu di kebun binatang paling ya. Kalian bisa lihat ini hanya di kebun binatang saja. Okay. Alright. Thank you so much for your attention. To students who is watching this video. Baik, terima kasih banyak. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan semoga kalian bisa menambah kosakata kalian atau vocabulary kalian dengan belajar bahasa Inggris. Berikut cara mengejanya. Karena di zaman ini sudah berbeda ya, dimana bahasa itu sudah mengglobal, terutama bahasa Inggris. Banyak orang juga yang belajar bahasa Inggris untuk apa? Untuk kerjasama dengan negara lain. Indonesia ini bekerja sama dengan negara lain pastinya suatu negara itu bekerja sama dengan negara lain. Tentunya ini bahasa yang maju ya. Artinya kita tidak membelakangi negara kita, tapi kita harus menjunjung tinggi negara kita dengan kita hanya sedikit belajar bahasanya saja. Ketika kita sudah mengakui ya, atau sering membeli produk luar negeri itu, nah, kita sering membeli produk luar negeri yang ada di Indonesia, itu sudah pasti kita akan menjadi bangsa yang terbelakang ya. Artinya negara kita ini akan kurang maju gitu, lantaran orang-orang masyarakat itu kurang mencintai atau membeli produk Indonesia. Tapi semoga kita ini hanya belajar bahasanya saja, jadi insya Allah negara kita tidak akan berpengaruh buruk. Insya Allah tidak akan berpengaruh buruk terhadap negara kita, karena hanya kita pelajari itu bahasanya doang.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next material on the next week.